Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmat kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur, kemampuan, kemauan untuk tetap belajar yang mana akan meningkatkan kedekatan kita pada Allah insya Allah. Amin. Pada sore hari ini, Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir. Kita akan mendengarkan tausiah Ustadz mengenai zikrullah untuk kesehatan mental. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya. Rabbi srohli sodri wa sirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Ustadz dan Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, saya tidak berpanjang-panjang, kita langsung memasuki atau mempersilahkan Ustadz untuk langsung mengisi tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Bu Ferial. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu-ibu, terutama Ibu-ibu Majelis Taklim. Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Semoga Allah ridho kepada kita semua apa yang akan kita lakukan. Insya Allah ayat-ayat Al-Quran yang kita bahas insya Allah mudah-mudahan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal kebaikan kita dan insya Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Salawat Amin. dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian Amin. pula kepada seluruh keluarga, sahabat beliau dan insya Allah sampai pula kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah ingin tetap istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas Kalau satu tema, ini mah, kalau saya bikin keranjang tuh pada pada nggak bilang yakni nama sendiri. zikrullah. Ya, bagaimana zikrullah itu harusnya bisa membuat memberikan dampak ketenangan mental atau kesehatan mental kepada diri kita. Ini di layar saya tampilkan tanggal 10 Oktober yang lalu, kita baru di bulan November. 10 Oktober yang lalu merupakan Hari Kesehatan Jiwa atau Kesehatan Mental Sedunia. Dan di dunia banyak sekali sudah gejala kesehatan mental ini sangat merebak. Demikian pula di Indonesia, ibu-ibu, ini ada data yang eh, apa yang bisa saya dapatkan itu tahun 2022, yang 2025 mungkin saya belum cukup baik mencarinya, tapi yang jelas tentu bertambah ya. Nah, data di situ menyebutkan di tahun 2022 saja 1 dari 10 orang di Indonesia itu mengalami apa yang disebut dengan gejala eh, maaf, gangguan mental emosional ya. Gangguan mental emosional itu 1 dari 10 orang. Apa dia? Gangguan mental emosional itu seperti apa? Jadi dia adalah bentuk ya ketika seseorang eh, tidak bisa mengendalikan emosinya dan sampai kemudian emosi itu mempengaruhi fisiknya dia.
Misalkan orang marah atau sedih ya atau kecewa dan lain sebagainya dan sampai mempengaruhi fisiknya baik secara langsung maupun tidak langsung, artinya tidak langsung tuh bertahap begitu, tapi kemudian mempengaruhi itu tercatat 1 dari 10 orang. Nah, demikian pula yang menarik juga adalah urutan atau eh, apa usia, rentang usia yang sangat banyak itu ada di usia 15 sampai 60. Wabil khusus di angka 45 sampai 60 itu 60 tahun itu rupanya sangat banyak orang yang mengalami gangguan mental emosional dan faktornya berbagai macam Bapak Ibu. Jadi apa di sini kita menyaksikan betul-betul bahwa tantangan ya akan kesehatan mental itu sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama ibu-ibu, ya jadi eh, mental ya rupanya sangat mempengaruhi fisik seseorang gitu dan itu kita bisa saksikan dari berbagai macam kajian, dari berbagai macam penelitian yang sudah sangat banyak ya. Jadi salah satunya adalah sebuah buku yang menarik ini ditulis oleh Bessel van der Kolk ya dia dia menulis buku berjudul The Body Keep the Score ya tubuh itu akan menyimpan mencatat kondisi jiwa ya kondisi fisik kondisi jiwa seseorang mental seseorang itu akan tercatat di tubuhnya artinya berdampak kepada tubuh ya jadi kalau kita bisa saksikan di layar ini saya tampilkan bagaimana ada satu diagram gambar bahwa eh, heart rate variability kita atau variabel detak jantung kita itu langsung mempengaruhi semua lumbar tulang belakang yang ada di tubuh kita yang merupakan sistem saraf pusat kita dari otak sampai lumbar tulang belakang. Nah, itu sangat sangat langsung berpengaruh dari eh, apa variabel detak jantung kita dan kita tahu variabel detak jantung sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional, kondisi jiwa atau kondisi mental. Nah, sehingga fisik sangat berdampak kepada terdampak maksud saya bukan berdampak, fisik sangat terdampak dari situasi jiwa. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, Bapak Ibu, surat Al-Maidah ayat 105 ya memerintahkan kepada kita untuk memberi perhatian yang amat khusus dan serius kepada kondisi jiwa. Nah, itu kalimat Allah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, alaikum anfusakum. Wahai orang beriman, alaikum anfusakum. Anfus itu sebetulnya artinya jiwa, ya karena diambil dari kata nafs yang artinya jiwa. Jamaknya menjadi anfus. Kalau di terjemahan dia diartikan, di terjemahan yang saya dapatkan ini, jagalah dirimu, ya. Padahal sebetulnya jagalah jiwamu, itu yang tepat. Karena anfus itu adalah jamak dari kata nafsun atau jiwa. Wahai orang beriman, jagalah atau tanggung jawab kalianlah menjaga kondisi jiwa kalian. Bahkan kalimat berikutnya menunjukkan kepada kita kondisinya adalah jiwa la yadurrukum man dhalla iza tadaitum, tidak akan berpengaruh orang yang sesat atau yang toksik atau yang memiliki apa jiwa yang tidak tidak baik ya di sekitar kalian itu tidak akan mempengaruhi kalian. Tidak akan memberi mudarat kepada kalian. Orang-orang yang ada di sekitar kalian yang toksik, yang berbahaya jiwanya itu tidak akan berpengaruh. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pasti akan ada orang-orang yang jiwanya itu ya betul-betul bisa merusak kita, ya, betul-betul bisa memberikan dampak kepada kita. Entah itu mungkin anak gitu ya, atau mungkin mertua, atau mungkin ipar ya, atau mungkin siapa adik, kakak dan lain sebagainya. Itu selalu ada saja. Maka itu kalimat Allah la yadurrukum man dhalla. Tidak akan memberi pengaruh itu orang-orang yang toksik, yang sesat, yang memiliki racun gitu ya di jiwanya itu
melalui kata-katanya, melalui perilakunya, melalui sikapnya dan sebagainya, itu tidak akan berpengaruh. Seandainya kalian betul-betul mendapat petunjuk dari Allah, izah tadaitum. Nah, jadi perintah ini di dalam Al-Quran menggunakan fiil amr, ya, yang menunjukkan bahwa dia berstatus wajib. Jadi semua yang fiil amr di dalam Al-Quran itu adalah wajib, Bapak Ibu. Ya, bahkan penggunaan kalimatnya sangat khusus memberikan tekanan kepada kita untuk betul-betul bisa menjaga kondisi jiwa kita. La yadurukum man dhalla iza tadaitum, tidak akan berpengaruh orang-orang yang toksik, yang dhalla, yang sesat atau yang keliru dengan segala macam Iya. perkataan yang dia keluarkan, dengan segala macam perilaku yang dia lakukan, dengan segala macam apapun itu tidak akan berpengaruh. Izah tadaitum, ya, memberikan kesimpulan kepada kita bahwa hanya satu jalan keluarnya, yakni kembali kepada petunjuk Allah. Izah tadaitum, ya, diambil dari kata hada, huda, yang artinya petunjuk Allah. Jika betul-betul kita dapat mengakses petunjuk Allah, maka tidak akan berpengaruh mereka itu. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada Allah lah kalian akan dikembalikan semuanya, dan nanti Allah akan mengabarkan atau membuka, ya, semua perilaku yang telah kalian lakukan selama di dunia ini. Jadi perintah ini Bapak Ibu sebetulnya adalah perintah yang terus terang sering kita abaikan. Ya, jadi kalau kalau sakit fisik sedikit aja, langsung kita cari obatnya, langsung kita cari penawarnya, langsung tanya ke dokter dan lain sebagainya. Sakit fisik dikit aja, pusing dikit atau apa gejala fisik sedikit, langsung kita waspada. Padahal sebetulnya bukan hanya fisik, bahkan jiwa inilah yang justru amat besar dampaknya kepada fisik, yang mestinya kita pun juga waspada menjaganya. Lah, bagaimana Islam mengajarkan tadi izah tadi itu? Jika engkau mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak akan berpengaruh orang-orang yang toksik, ya, di sekitarmu, yang jiwanya itu merusak, ya, lewat kata-kata, lewat perilaku dan lain sebagainya, tidak akan berpengaruh. Siapapun itu tidak akan berpengaruh. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk membangun imunitas di dalam diri kita, membangun kemampuan kita untuk bisa menjaga diri kita sendiri. Nah, makanya sebetulnya yang penting untuk kita jaga itu sebenarnya, atau yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita jadikan prioritas itu sebetulnya bukan orang luar kita, tapi justru diri kita. Makanya saya sering menyampaikan kepada para jamaah, kadang-kadang kalau boleh diinventarisir, ya, rata-rata orang tuh kalau bertanya itu, persoalan yang ditanya itu adalah bagaimana mengubah orang lain. Ya, mengubah orang lain itu dalam artian bagaimana ya Ustadz caranya, ini kok besan saya orangnya begini, ngomongnya begini, ya, orang lain. Bagaimana Ustadz cara mengubah ini mertua saya, kok dia begini, begitu dan lain sebagainya, beliau kok begini, begitu. Orang lain yang jadi pusat perhatian. Demikian juga adik ipar saya di Ustadz, gimana cara saya mengubah dia, bagaimana cara mengubah suami saya di Ustadz. Nah, ibu-ibu sering bertanya begitu, supaya dia begini, supaya dia begitu. Atau ada lagi bapak-bapak, bagaimana ya istri saya supaya dirubah begini-begitu, supaya dia lebih baik, bla bla bla. Bagaimana menantu saya supaya dia lebih baik, Ustadz, apa yang harus saya lakukan, bla bla. Rata-rata orang itu fokus sama orang lain. Padahal sebetulnya yang justru fokusnya lebih banyak di sini, dari ayat ini kita pahami, adalah diri kita dulu. Fokus kepada diri kita dulu untuk bisa membuat imunitas, kekebalan jiwa kita, Bapak Ibu, ya. Baru kemudian nanti karena kepada orang lain itu kita hanya berkewajiban menyampaikan saja. Hanya itu saja kewajiban kita. Tidak bisa kita tuntut orang lain itu untuk berubah. Kita tuntut dia untuk berubah, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya menyampaikan. Sementara untuk kita, itu kita punya kewajiban untuk bisa betul-betul menjaga, memastikan diri kita. Nah, ini persoalannya di sini. Nah, maka itu dalam perjalanan saya berdakwah gitu ya, jarang sekali ada orang yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya ya biar saya bisa mengubah diri saya? Biar saya bisa
memperbaiki diri saya, biar bisa saya meningkatkan kemampuan diri saya, kemampuan jiwa saya, ya, sehingga nanti dengan sendirinya saya pun bisa menjalani kesulitan, ujian-ujian hidup saya dengan baik, dengan mudah. Ya. Nah, jadi dari ayat ini ya kita perhatikan bagaimana Allah mengatakan jagalah dirimu, jagalah jiwamu. Nah, jadi itu wajib gitu loh maksud saya. Ya, kalau kalau kepada orang lain kewajiban kita hanya menyampaikan. Tapi apakah dia berubah atau tidak itu bukan di bukan di dalam istilah kerennya itu bukan domain kita, itu ya, atau bukan merupakan kemampuan kita. Kita hanya mampu mengingatkan, hanya mampu menyampaikan, gitu ya. Tapi kalau diri kita, kita berkewajiban untuk betul-betul menjaganya dan mengubahnya. Jadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas bagaimana caranya? Bagaimana Islam memberikan kepada kita tadi izah tanda itu. Jika betul-betul kamu dapat petunjuk, maka ukurannya nanti tidak akan berpengaruh lagi tuh. Orang di sekitarmu, siapapun itu, dekat atau tidak dekat, apa dan lain sebagainya, tidak berpengaruh. Nah, caranya oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan satu petunjuk, Bapak Ibu, satu guidance dan satu tolak ukur sebetulnya ya. Tolak ukur untuk kita betul-betul tahu bahwa kondisi jiwa kita itu insya Allah dalam keadaan baik atau tidak. Namanya, cara itu namanya adalah zikir. Lah, cuma yang akan kita bahas sore hari ini, ternyata zikir boleh jadi selama ini kita keliru memaknainya. Karena apa? Karena tentu saja kita akan mengatakan, saya sudah zikir setiap hari saya zikir. Nah, nanti kita akan buka bahwa yang dimaksud zikir itu ternyata tidak mungkin ya selama ini kita keliru memaknainya. Nanti kita buka ya, tapi kalimat Allah saya jelaskan dulu surat Ar-Ra'd ayat 28. Kalimat Allah, allazina amanu, orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan hati jiwa mereka, jiwa itu bertempat di kolbu, artinya kolbu mereka, jiwa mereka itu menjadi tenang. Tatma'in diambil dari kata itma'anna yang artinya tenang jiwa mereka, tentram kolbu mereka. Dan semua itu terjadi ketentraman kolbu tadi, ketenangan jiwa tadi. Karena apa? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Bahkan Allah tutup kalimat ayat ini dengan kalimat ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, cuma dengan mengingat Allah sajalah. Nah, jadi tidak ada pilihan lain. Hanya dengan mengingat Allah sajalah kolbu itu bisa tenang. Jiwa jiwa bertempat di kolbu. Lantas Allah katakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah jiwa akan tenang. Nah, sekarang persoalan nyatanya yang ada di kita adalah kenapa kok saya sudah berzikir Ustadz, pagi sore saya berzikir, tapi kenapa jiwa saya tidak tenang? Kenapa masih mudah marah? Kenapa masih mudah jebol ini pertahanan jiwa saya? Ya, kalau lihat orang yang menzolimi atau apa dan lain sebagainya, ya tentu saja kita kita tidak happy, tidak senang, tapi rasanya tuh masih betul-betul sangat mendominasi sehingga membuat jiwa saya itu tidak karuan. Padahal tadi kata Allah, jiwa itu adalah pertahanan yang harus kita pertahankan, gitu ya. Walaupun kita akan tetap melakukan eh, apa amar ma'ruf, nahi munkar dan lain sebagainya, tapi jiwa kita dalam keadaan tenang. Mestinya begitu yang idealnya tuh ya. Kenapa ya? Nah, kalau orang berkata-kata yang nggak enak, saya marah gitu. Saya sedih gitu ya. Saya kecewa ya, saya apalagi dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Kenapa zikirnya belum belum masuk atau belum, saya berzikir tapi kenapa tidak mendapatkan tadi kalimat surat Ar-Ra'd, bizikrillahi tatmainnul qulub ya. Kenapa jiwa saya belum tenang gitu ya. Jiwa tenang itu sebetulnya sederhana sih ukurannya Bapak Ibu ya. Tadi kembali ke ayat Al-Maidah 105. Tidak akan memberi mudorot siapapun yang sesat, yang toksik di sekitar kita kalau kemudian kita betul-betul dapat petunjuk Allah. Itu standarnya itu.
tolak ukurnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada orang misalkan begini, kok ibu kok tenang-tenang aja sih? Padahal orang itu kok ngomongnya gitu banget sama ibu, misalkan gitu ya. Nah, kalau si ibu ini tenang, rileks gitu ya. Kemudian kan ada Allah. Nah, berarti jiwanya sudah masuk tuh. Jiwanya sudah mulai tenang karena zikir gitu. Gitu. Itu tanda-tandanya. Tapi kalau masih terpengaruh, nah berarti zikirnya tadi ini ada yang harus kita perbaiki. Gitu. Kalau masih terpengaruh, apa itu sedih, marah ya, atau apa ya dan lain sebagainya itu tetap saja kemudian itu jadi tolak ukur bahwa ada zikir yang rupanya harus diperbaiki. Baik, lantas bagaimana cara kita memperbaiki zikir ini Bapak Ibu ya? Ya, ini ayatnya. Ya, ayatnya surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41, 42, 43 dan 44. Jadi rupanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, salah satu kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan sebagai kaum muslimin di Indonesia adalah, terus terang ini harus otokritik ya kepada kita semua. Kebiasaan buruk itu adalah terbiasa melihat atau mengambil ayat, kemudian lepas ayat itu dari konteksnya. Ya, konteksnya jadi lepas dari ayat itu. Konteks itu maksudnya ayat berikutnya, ayat sebelumnya gitu ya. Itu ada konteksnya. Nah, kalau satu ayat diambil begitu saja, dilepaskan dari konteksnya, kita bisa terjadi, besar kemungkinan akan terjadi kesalahan maksud, kekeliruan dalam memahami maksud makna dari ayat tersebut. Dan ini amat berbahaya. Kita kehilangan makna yang sesungguhnya, kita kehilangan tujuan maksudnya, message-nya nggak sampai. Message Allah jadi tidak sampai. Nah, banyak contohnya dalam Quran Bapak Ibu ya. Tapi sore ini kita tampilkan contoh ini surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Nah, maksud saya begini, coba kita perhatikan ayat 41-nya. Kalimat Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Uzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Zikran kathira. Nah, di dalam terjemahan diartikan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, mohon perhatian, kalau tidak dijelaskan ayat ini sampai ke ayat 43 dan 44, maka besar kemungkinan orang akan memahaminya dengan salah, yakni dipikir oleh orang itu bahwa zikir sebanyak-banyaknya adalah kuantitas, jumlah kuantitas. Seperti bilangan 100 umpamanya, 1000 umpamanya, begitu. Berapa kali Ustadz ini bacanya? 1000. Nah, zikron kasiro. Padahal yang dimaksud banyak itu ternyata bukan kuantitas, bukan jumlah, bukan angka, Bu. Ya, bukan angka, bukan jumlah. Ya, dari mana kita tahunya? Nah, nanti konteksnya harus kita lanjutkan sampai ayat 44. Jadi kita tahu, gitu ya. Nah, sementara kita lanjutkan dulu ayat 42-nya. Sudah tadi 41, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu zkurullah, zikirlah kepada Allah, menyebut asma Allah zikran katsira, dengan sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya kalau tidak diterjemah, tidak dijelaskan konteksnya, dikirain orang adalah jumlah, kuantitas, ya. Padahal bukan. Ya. Lanjut dulu ayatnya, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, ya, menyebut nama Allah di waktu pagi dan di waktu sore atau petang. Lagi-lagi kalau tidak dijelaskan konteksnya dengan ayat-ayat berikutnya, di rentan keliru, rentan salah, orang akan menduga atau berpikir bahwa ini adalah juga ya sekedar menyebutkan, sekedar mengucapkan keluar dari mulut yang dihitung adalah kuantitas saja.
Padahal yang dimaksud kathiro, zikron kathiro, yang dimaksud juga zikir pagi petang itu adalah masuknya kualitas ke dalam jiwa kita. Nah, kualitas. Dari mana taunya? Dari ayat berikutnya, ayat 43-nya dan 44. Setelah tadi Allah mengatakan, Uzkurullah zikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya, menyebut asma'nya di waktu pagi dan petang, lalu tolak ukurnya. Lalu hasilnya nanti kalimatnya pada ayat 43, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah yang selalu memberi kasih sayangnya kepadamu dan dialah yang memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mendoakan kamu semua agar kamu keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah Allah yang selalu menyayangi kamu wahai orang beriman. Jadi yang dimaksud zikir sebanyak-banyaknya itu adalah ketika di dalam dada kita, di dalam rasa kita itu hadir, muncul ya pemahaman atau muncul rasa bahwa memang hanya Allah lah yang selama ini menyayangi kita, yang selalu menyayangi kita. Ya, maaf ini kenapa keluar ini ya? Nah, coba sebentar kemudian. Nah, jadi zikir yang zikron kathiro itu artinya ketika kita sampai pada perasaan, rasa bahwa betul-betul Allah itu menyayangi saya. Betul-betul hanya Allah yang menyayangi saya. Ketika kita bisa merasakan itu sampai kepada perasaan itu, itulah zikron kathiro. Nah, tentu saja boleh kita memperbanyak kuantitasnya. Tapi kalau tidak ada kualitasnya, tidak sampai kepada merasakan Allah yang paling menyayangi kita, yang selalu menyayangi kita, itu Allah itu. Nah, berarti ada yang missing dari target yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dari zikir ini. Ya, tadi kalimatnya ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Nah, ayat 43-nya huwallazi yusolli alaikum, dialah. Artinya apa? Di situ harusnya ada proses zikir itu yang membawa kita pada perasaan sadar bahwa Allah itulah yang paling menyayangi kita. Gitu, Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya maksud tadi kualitas. Kualitas, bukan kuantitas. Nah, kalau kita kuantitas tadi habis sholat zikir subhanallah umpamanya 33 kali, ya udah kuantitas saja yang penting terucap subhanallah 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 subhanallah, subhanallah, selesai 33 kali. Dampaknya apa? Tidak ada. Cuma sekedar kita ngomong aja, ucapkan gitu. Begitu pula alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bolak-balik kita nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sudah iya, sudah betul itu. Tetapi rupanya tolak ukurnya ada terasa apa tidak di dalam hati kita, di dalam kolbu kita, di dalam kesadaran pemahaman kita, terasa enggak adanya rasa bahwa Allah itu sayang sama saya. Nah, itu Bapak Ibu. Itu targetnya gitu. Makanya sekali lagi saya ulangi, kalau ayat itu diambil, dicopot, dicomot satu ayat keluar dari konteksnya, kita bisa kehilangan makna. Kita bisa kehilangan maksud di situ. Kita bisa kehilangan message atau pesan yang sesungguhnya. Nah, itu sebabnya harus dijelaskan secara kontekstual juga. Itu satu ya. Tujuan yang pertama atau zikir yang sebenar-benarnya, yang sebanyak-banyaknya itu adalah yang pertama merasakan bahwa Allah menyayangi kita. Nah, jadi butuh perenungan kita dalam subhanallah. Jangan buru-buru subhanallah, pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah sampai muncul rasa tadi itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ya. Nggak boleh ngapain buru-buru. Untuk sama Bu, Bapak Ibu kalau kita makan masakan yang enak gitu umpamanya ya, bikin
makan bakso yang enak, wah itu kan pelan-pelan aja supaya kita bisa menikmatinya, nggak usah buru-buru. Kalau buru-buru nanti hilang kenikmatannya itu ya, kualitasnya jadi hilang. Itu yang pertama ya, merasakan Allah lah yang paling menyayangi kita. Nah, surat 33-nya ayat 43. Yang kedua di ayat 44. Nah, perasaan apa yang harusnya muncul saat kita berzikir itu? Yakni Allah menggambarkan tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Allah menggambarkan bahwa ketika nanti kalian menemui Allah, Allah siapkan penyambutan untuk kalian. Disambut kita dengan salam yang menghormati kita. Nah, ini. Lalu kalimat berikutnya wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah janjikan kepada kita itu janji yang amat mulia untuk kita. Sudah Allah siapkan penyambutan kita, sudah Allah siapkan kembalinya kita dengan disambut pahala balasan yang amat mulia untuk kita. Nah, jadi yang kedua, rasa yang harusnya muncul hadir saat kita zikrullah itu adalah sadari bahwa janji Allah ini Bapak Ibu luar biasa. Yang pertama tadi sadari bahwa selama ini Allah menyayangi kita kan. Sadari itu. Sadari yang masa sekarang. Yang kedua, sadari bahwa masa depan kita itu oleh Allah disiapkan sedemikian rupa. Yauma yalqauna tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Nah, itu. Wa adalahum ajran karima. Allah janjikan balasan yang mulia. Nah, ini saya ada contoh nih Bapak Ibu ya. Ada contoh begini. Ada orang tanya kepada seorang ustadz. Itu ustadz, gimana caranya supaya bisa saya melalui ujian hidup saya ini dengan mudah Ustadz ya. Karena tidak mudah ini. Suami saya begini, anak saya begini dan lain sebagainya. Ya. Lalu lalu Ustadz ini mengatakan, Ibu bisa nggak merasakan apa selama ini Allah sayang sama Ibu? Bisa sih, tapi kan kondisinya saya sekarang dalam keadaan sulit, saya sendiri pun sakit dan lain sebagainya, agak susah Ustadz. Oh oke. Coba yang kedua, alternatif kedua. Bagaimana itu alternatif kedua? Seperti Siti Asiyah. Siti Asiyah itu istri dari Fir'aun. Quran surat ke-66 ayat ke-11. Surat At-Tahrim ayat ke-11. Nah, kita perhatikan doa Siti Asiyah di situ. Persis nih seperti berzikir yang mengingat janji Allah. Nah, jadi ketika kita sulit ya, dalam keadaan kesulitan, banyak persoalan hidup, mungkin juga sakit dan lain sebagainya. Bayangkan janji-janji Allah ya yang akan kita terima nanti saat kita berpindah dari alam ini. Ya, apa doa Siti Asiyah di situ ayat ke-11? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan lillazina amanu ra'ata fir'aun. Allah jadikan pelajaran bagi wanita-wanita yang beriman, yakni istri dari Fir'aun. Perhatikan kalimatnya. Qalat ketika dia berkata, izqalat ketika dia selalu berkata. Jadi kalau Siti Asiyah itu dalam keadaan cemas, dalam keadaan sedih dan lain sebagainya, perilaku suaminya dan lain sebagainya, langsung beliau berdoa kepada Allah, izqalat. Nah, apa doa beliau di situ? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, buatkanlah ya Allah untukku rumah, yang rumah itu ada di sisimu kelak di surga nanti. Dan di tempat itu nanti jauhkanlah aku dari Fir'aun ini. Jauhkanlah aku dari orang-orang yang seperti Fir'aun ini ya Allah. Ya, gitu. Saat itu belum terjadi saat beliau berdoa itu. Tapi doa itu adalah doa masa depan. Membayangkan kepada masa depan. Bapak Ibu, janji-janji Allah. Ternyata itu membuat tenang. Eh, ya, jadi ini dua solusi, dua alternatif saat kita berzikir itu. Yang pertama,
Ya, kita bayangkan, kita sadari perjalanan hidup ini, ya. Kalau sekarang kita punya kesulitan, punya persoalan, bukankah dulu tidak ada? Bukankah dulu kita pernah merasakan enaknya? Bukankah dulu kita pernah merasakan kemudahan hidupnya, kemudahan hidup yang Allah beri kepada kita? Nah, itu yang dirasakan. Nah, sehingga kita bisa merasakan Allah sayang sama kita. Kalau sulit seperti itu, maka bayangkan janji yang Allah sudah sampaikan kepada kita, sebagaimana Siti Asiyah. Ya, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumiz zalimin. Ya, tentu saja kalau zaman sekarang tidak boleh lagi bersuamikan seperti laki-laki seperti Fir'aun karena secara syariat sudah tidak sama ya. Mungkin kalau zaman dulu, zaman Nabi Musa, mungkin masih bisa. Kalau zaman sekarang tidak boleh lagi. Itu hukumnya mungkin sudah wajib bercerai gitu ya. Tapi maksudnya saya gambaran ini ingin memberikan apa gambaran kepada kita bahwa seperti itulah caranya untuk kita bisa kemudian menyadari ya janji Allah kepada kita yang amat luar biasa itu ya Bapak Ibu. Eh, jadi poinnya ada dua. Zikir, zikron kathiro itu kualitas tuh ada dua. Yang pertama, sadari selama ini Allah lah yang menyayangi kita, selama ini perjalanan kehidupan kita, ya. Dan yang kedua, sadari akan janji yang Allah sudah berikan kepada kita, sambutan yang Allah akan siapkan kepada kita di hari berikutnya, apa di alam berikutnya nanti, ketika kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa ibu yang dirahmati Allah, ya begitulah juga ya yang terjadi ya ketika eh, apa ketika sebuah hadis qudsi nomor hadis kelima dalam 40 hadis qudsi yang ditampilkan atau diriwayatkan ya oleh Imam Muslim nomor hadis 2569, dalam Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 269 dan 944 ya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor hadis 9365. At-Tabrani juga meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat pada nomor 8722 ya. Dan diriwayatkan juga di berbagai riwayat yang lain ya disampaikan satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika ketika kita diuji oleh Allah dan kita tetap bisa husnuzon kepada Allah tadi sebagaimana kualitas zikir tadi gitu ya. Nah, misalkan kita diuji dengan rasa sakit ya atau diuji dengan apapun tapi kita bisa husnuzon kepada Allah lewat zikir tadi, maka Allah akan ada bersama kita. Nah, inilah yang hadis qudsi yang menjelaskan itu. Jadi ada hadis qudsinya, kalimatnya dari Abu Hurairah ya. Nabi SAW, hadis qudsi itu adalah, oh ya bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa, hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, tapi dia bukan Al-Quran, hanya isinya itu seperti firman Allah kepada seorang hamba. Cuma bukan Al-Quran, dia tidak masuk ke dalam Al-Quran. Ya, jadi hadis tapi hadis qudsi namanya. Jadi Nabi SAW menceritakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Inna Allah Azza wa Jal yaqulu yaumal qiyamah. Allah berfirman kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kata Allah kepada hamba itu, Ya bena Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, dulu waktu di dunia, saat saya sakit, kenapa kamu tidak datang menjenguk saya? Ya. Qala, anak Adam ini, manusia ini bilang, Ya Rabbi, kaifa a'udu? Bagaimana saya menjengukmu ya Allah? Engkau adalah Allah Tuhan semesta alam. Dan bagaimana pula kok Allah bisa sakit gitu loh. Padahal kata Allah tadi, saat saya sakit, kenapa kamu tidak datang menjenguk saya? Gitu ya. Kata si manusia ini di hari kiamat, loh, bagaimana engkau sakit ya Allah? Dan bagaimana aku menjengukmu?
Sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Wa anta rabbul alamin. Engkau adalah Tuhan semesta alam. Lalu Allah berfirman, makanya ini hadis qudsi namanya. Allah berfirman, qala ama alimta anna abdi fulanan maridan falam ta'udhu. Apa kamu tidak tahu waktu ada seorang hambaku di dunia yang sakit, dan ketika sakit dia tetap husnuzon kepadaku? Kenapa kamu tidak datang menjenguk aku? Karena saat hamba itu sakit, aku ambil kenikmatan sehatnya. Lalu dia tetap husnuzon kepadaku. Saat itu aku ada di sana bersama dengan dia. Nah, itulah yang Allah maksud, kenapa kamu tidak datang menjenguk aku, kata Allah. Karena ketika hamba itu sakit, aku ambil kenikmatan sehatnya, tapi dia tetap husnuzon kepadaku. Karena dia tadi mengingat aku, maka saat itu aku ada bersama dengan hamba itu di tempat itu. Saat itu. Jadi kata Allah, kenapa kamu tidak datang menjenguk aku? Eh, Makanya Bapak Ibu, kalau kita sakit nih, ya, itu kita tetap husnuzon, bersyukur kepada Allah. Itu balasannya luar biasa. Balasannya apa? Allah bersama dengan kita. Ya, kenapa? Karena kita tidak punya lagi nikmat yang selama ini diberi. Boleh jadi nikmat itulah yang bisa membuat orang lupa akan Allah. Nah, itu. Nikmatlah yang bisa membuat orang lupa akan Allah. Ya, ingatnya apa? Ingatnya nikmatnya saja, nikmat yang Allah beri. Lupa kepada sang pemberinya. Betapa banyak orang seperti itu. Ya, yang dia ingat nikmat atau karunia atau pemberian dari yang memberi. Ya, dia lupa kepada sang pemberi. Nah, yang sebetul-betulnya zikrullah itu adalah ketika kita mengingat Allah tadi, adalah kita sadari Allah sang pemberi. Nah, maka itu tidak ada tempat atau tidak ada waktu yang paling dekat seorang hamba ini dengan Allah kecuali saat itu, ketika dia tidak ada nikmat yang diberi oleh Allah kepada dia, tapi dia tetap husnuzon kepada Allah. Artinya apa? Ujian terjadi kepada kita, tapi kita zikrullah, mengingat Allah. Selama ini Allah telah baik kepada saya. Yang saya rasakan sakit itu kan baru kali ini saja, baru sekian tahun saja. Tapi sebelumnya saya sehat. Sebelumnya semua mudah, uang ada, dan lain sebagainya. Baik-baik saja. Gitu. Nah, ketika itu Allah bersama dengan hamba ini. Sebab ketika itu tidak ada lagi nikmat yang bisa menghalangi antara dirinya dan Allah. Ibu. Kalau masih ada nikmat Allah, boleh jadi kita berzikir itu karena nikmat Allah itu, karena mengingat nikmat itu. Tentu saja itu baik, ya, tentu saja itu baik. Tapi yang istimewa adalah seorang hamba yang tetap husnuzon, zikrullah saat, ya, nikmat itu tidak lagi ada, atau saat dia diuji oleh Allah. Saat dia diuji oleh Allah. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar betapa zikrullah yang sebenarnya itu, mengingat Allah yang sebenarnya itu adalah kualitas. Ya, Allah bisa datang bersama, bisa membersamai hamba itu ketika dia betul-betul punya kualitas mengingat Allah, dan kualitas itu tadi ditunjukkan ketika seseorang sakit tapi dia tetap husnuzon kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah, maka saat itu Allah bersama dengan dia, Bapak Ibu. Nah, itu juga lah yang terjadi kepada seorang musabbihin yang disebut Quran, yakni Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Yunus ini musabbihin, dia dinamai Allah musabbihin dia. Musabbihin itu orang yang bertasbih. Nah, jadi standar bertasbih yang benar itu ya seperti Nabi Yunus, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi kepada Nabi Yunus? Kita tahu kisah beliau. Beliau itu uh,
apa namanya, marah, ya, ngambek gitu ya, butung kepada apa kaumnya, ya Bapak Ibu, kepada kaumnya beliau marah, ya, lalu beliau meninggalkan, ya, beliau meninggalkan kaumnya karena marah kepada kaumnya tadi. Jadi marahnya beliau itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah sesuatu yang sebetulnya tercela, gitu ya. Eh, karena apa? Karena ketika beliau marah itu, beliau lupa bahwa sebetulnya yang harus kita lakukan itu adalah hanya menyampaikan saja. Ya, jadi sama sekali tidak ada apa? Tidak ada kemampuan kita untuk supaya orang itu bisa baik semuanya gitu, nggak ada. Kita cuma menyampaikan saja. Nah, tapi Nabi Yunus di situ sempat kecewa beliau. Ini pada surat ke-21, surat Al-Anbiya, ya, ayat 87. Wa zannun izhaba mughadiban, dan ingatlah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Fadzanna alan naqdiru alaihi, lalu dia berasa bahwa tidak ada lagi yang berkuasa di atasnya, ya. Fanada fi zulumat, ya, kemudian dia berdoa dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu maksudnya ada di dimakan oleh ikan beliau dan dibawa ke kedalaman laut. Disitulah beliau berdoa. Disitulah beliau mengatakan kalimat yang sama-sama kita tahu, dan karena inilah kemudian beliau disebut Allah sebagai sebenar-benarnya musabbihin. Beliau mengatakan, Allah ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Ini kalimat tasbihnya, ya, maha suci engkau, inni kuntu minal zalimin, sungguh saya ini seorang yang zalim ya Allah. Nah, kadang-kadang kita karena cuma yang dilihat cuma kuantitasnya, doa ini kita baca berkali-kali gitu ya, beratus-ratusan kali kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, gitu ya, beratus-ratus kali kita baca, tapi kualitasnya tidak kita dapati atau tidak kita rasakan. Padahal yang dimaksud Allah itu mengisahkan doa Nabi Yunus ini adalah bagaimana perjuangan Yunus untuk menyadari diri tentang kezaliman yang beliau lakukan, dan beliau mengatakan maha suci Allah. Nah, itu. Maka beliau disebut sebagai musabbihin ini pada surat As-Saffat. Surat ke-37. Mulai dari ayat 139 sampai 144. Nah, jadi di ayat 138, maaf, 142 ya Bapak Ibu. Kalimatnya di sini, di ayat 142 saya beri tanda panah di sini ya. Beri tanda panah. Ayat 142-nya, nah ini 142 nih. 142 ya. Kalimatnya, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Nabi Yunus ditelan oleh ikan, atau apa? Ya, ditelan oleh ikan, wa huwa mulim, dan saat itu dia dalam keadaan tercela. Tercela kenapa? Karena tadi marah, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Nah, kata Allah pada ayat 143 berikutnya, kalimat Allah, falaula annahu kana minal musabbihin, maka seandainya kalaulah Yunus itu bukan orang yang banyak bertasbih. Tasbih, nama orangnya musabbih, musabbihin, ya, ini ya. Kalaulah Yunus bukan termasuk dari orang-orang yang banyak bertasbih, apa yang terjadi 144-nya? Kalau dia tidak banyak bertasbih, ya, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan berada di perut ikan itu atau di tempat ditelan ikan tadi itu sampai hari kiamat. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Jadi tasbihnya Nabi Yunus itulah yang menyelamatkan beliau.
tasbih yang sesungguhnya, tasbih yang sebenar-benarnya, yakni saat beliau betul-betul bisa merasakan Allah selama ini menyayangi beliau, Allah selama ini sudah mengangkat derajat beliau, beliaulah yang zalim terhadap tugas yang ditugaskan kepada beliau, yakni pergi dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya tadi. Maka kalimatnya dalam surat Al-Anbiya tadi, ya, la ilaha illa anta subhanaka. Nah, ujungnya inni kuntu minaz zalimin. Saya ini zalim ya Allah. Nah, itu. Saya ini zalim ya Allah. Karena apa? Karena saya pergi meninggalkan kaum saya dalam keadaan marah. Jadi sadar diri. Bapak Ibu. Nah, saat itu kenikmatan Allah sedang dicabut dari Nabi Yunus. Maka beliau kemudian eh, tasbih beliau adalah tasbih yang betul-betul berkualitas. Ya. Tasbih yang mengingat betapa selama ini Allah sayang kepada beliau. Dan selama ini beliaulah yang zalim, yang salah. Ya, maka kalimat tadi betul-betul berkualitas. Maka itu kembali ke awal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikir kita, ya, agar betul-betul bisa menyehatkan jiwa atau mental kita adalah zikir yang berkualitas. Zikron kathiro ini yang harus kita jaga. Apa yang dimaksud kualitas? Ya, di seperti Nabi Yunus tadi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikir yang berkualitas adalah zikir yang menghadirkan rasa. Rasa apa? Yang pertama, rasa sadar bahwa Allah lah yang selama ini menyayangi kita, memberikan derajat yang tinggi kepada kita. Ujian dan tantangan itu justru merupakan bentuk sayangnya Allah kepada kita, bahwa kita dipercaya oleh Allah untuk mendapatkan tugas ujian yang tidak mudah. Itu artinya Allah percaya sama kita. Itu artinya Allah tahu bahwa kita mampu. Nah, gitu. Nah, seperti Nabi Yunus tadi, beliau sempat lupa akan hal itu, sempat marah, sempat kecewa, mutung, ya, ngambek meninggalkan kaumnya. Lalu beliau ingat lagi kepada Allah saat beliau sudah ditelan perut ikan, ya, oleh ikan maksud saya, dan disitulah beliau berdoa. Jadi kualitasnya adalah ingat selalu bahwa Allah lah yang selama ini menyayangi kita. Ujian-ujian dan persoalan-persoalan itu justru merupakan bentuk percayanya Allah kepada kemampuan kita. Ya, jangan dibalik, jangan kita merasa itu sebagai satu eh, apa ya, sebagai sesuatu hal yang tidak mujur, ya, yang kok saya ya yang dapat mertua seperti ini ya, misalkan begitu, kok saya ya yang dapat besan kayak gini ya. Itu keliru kita tuh, ya. Kok saya yang dapat ujian kayak gini ya, lah, itu keliru. Harusnya itulah jadi justru kebanggaan, bukan kebanggaan apa-apa, artinya Allah tuh percaya sama kita. Gitu. Nah, itulah tasbih kita. Yang pertama, yang kedua, sadari bahwa janji Allah yang sudah Allah siapkan kepada kita ketika nanti Allah menyambut kita di hari kemudian itu luar biasa, sudah disiapkan dari sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, penyambutan yang meriah, yang megah luar biasa nanti oleh Allah dan para malaikat. Lalu janji yang sudah Allah siapkan, surga dan lain sebagainya, itu luar biasa. Nah, makanya kita jadi mudah kita melalui ujian apa, sudahlah, ya sudahlah, ya, kan ada Allah, ya sudahlah, itu maksudnya bukan nggak berbuat, ya, tapi kita menerima itu dengan lapang dada. Ya, kita menerima itu dengan lapang dada, dengan gembira kita itu, ya, menjalani ujian-ujian hidup kita dengan gembira. Makin diuji berarti makin Allah percaya sama kita, ya kan? Kan gitu ya, kalau kita punya anak tiga atau dua gitu ya, atau lima gitu kan. Anak yang betul-betul bisa, kita tahu dia bisa nih, maka kita berikan dia tugas. Ya, sebetulnya bukan karena kita mau menyakiti dia, justru karena kita memberikan kepercayaan kepada dia, maka kita berikan dia tugas yang mungkin tidak bisa kita berikan kepada anak yang lainnya. Karena anak yang lainnya tidak punya kemampuan seperti itu. Maka kalimat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seorang manusia kecuali memang Allah tahu dia bisa. Dia mampu, dia punya kekuatan itu dia. Artinya apa? Ketika dia diuji seperti itu, dia harus ingat Allah. Bahwa Allah itu tahu bahwa Anda mampu dan Allah sudah janjikan balasannya untuk Anda. Bayarannya sudah ada. Ya, bayarannya sudah ada. Jadi tidak layak kalau tidak atau gini, tidak pantas kalau kita ini banyak menggerutu, ya. Banyak
apa ngedumel gitu ya, tidak pantas Bapak Ibu. Ya justru yang harus kita lakukan ya kita adalah menerima ujian-ujian ini ya. Kemudian kita lalui ya betul-betul dengan berpegangan dengan zikrullah ini, zikir, ingat Allah, selama ini Allah yang menyayangi saya. Kesulitan yang saya sedang alami ya paling baru 1-2 tahun saja, 1-2 atau 3 tahun ini. Selama ini kan sudah puluhan tahun saya merasakan kemudahan, sehat apa dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada saya. Dan lagian apapun yang saya lalui ini adalah akan dibayar oleh Allah. Tadi ayat 44-nya, tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam. Nah, ini zikir, zikrullah. Maka itu ketika kita mengucapkan zikir kita pelan-pelan saja. Ya subhanallah, 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 subhanallah. Pelan-pelan aja. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 pelan-pelan. Eh, jadinya kita bisa merasakan maknanya, meresapi maknanya, masuk ke dalam jiwa kita dan betul-betul berdampak kepada kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu-ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Di jam saya sudah jam 5 kurang ini. Biasanya kalau di Surabaya maghribnya akan lebih cepat gitu. Jadi mungkin kita sisakan waktu untuk bisa mungkin berdiskusi atau bertanya jawab sedikit sampai menjelang waktu maghrib nantinya. Kurang lebih begitu, saya kembalikan kepada Bu Ferial atau Bu Is ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah materi yang cukup padat. Nah, ini kita masih ada kesempatan mungkin 10 menit. Ya, Ustadz memberikan waktu kalau ada yang ingin ditanyakan. Gitu ya Ustadz, 10 menit ya oh, Ustadz. ya, moga Bu. Oke, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan, Bu. wabarakatuh. Ya. Saya ingin bertanya, mungkin bagaimana menghilangkan jengkel bila orang berjanji, misalnya untuk membayar utang, tapi tidak ditepati dan tidak diberi kabar apa-apa. Artinya, walaupun sudah kita WhatsApp, tetap saja tidak ada jawaban apa-apa, seakan acuh saja. Jadi kita merasa jengkel begitu. Bagaimana menghilangkannya itu, Ustaz? Terima kasih. Iya, Bu Idar ya, Bu Idar. Ya, Ustaz. Jadi memang tentu saja perilaku manusia ini tidak 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 lepas ya dalam kehidupan kita. Dan memang Bapak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu Allah ciptakan untuk menjadi ujian bagi kita sebagian manusia itu. Nah, kita buka sekarang coba mohon bantuan apakah Bu Is atau kalau Bu Ferial bersedia untuk membacakan terjemahan dari surat Al-Furqan ayat 20, surat 25 ayat 20 ya untuk menjawab pertanyaan Bu Idar nih. Surat 25 ayat Ya. 20 ya. Monggo Bu Is. Ya. Bagaimana caranya? Ya, saya di sini ada nggak ya? Oh enggak. Silahkan Bu Is. Surat Al-Furqan ayat 20. Furqan Ayat 20. Nah, Panjang ya Ustaz. nah. Wa ma arsalna itu Ya, Ustaz. ini terjemahnya aja, Bu. Terjemahnya. Ya, Ya. mulai dari itu aja boleh. Dan kami jadikan. Nah, itu ya. Paragraf kedua. Dan kami jadikan. Ini ada di layar juga nih. Di tengah-tengah ya. Ya, Kami jadikan ya. sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Nah, Kamu bersabar dan Tuhanmu Maha melihat. nah, Ya. jadi ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami memang menjadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Nah, kalimatnya yang mesti kita perhatikan, kami menjadikan. Jadi manusia itu
yang dijadikan ujian buat kita tuh memang Allah yang menjadikan gitu loh. Itu yang mesti kita perhatikan nih. Wajah Amin. kami menjadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Tadi ada adik menjadi ujian bagi kakak, ada kakaknya menjadi ujian bagi adiknya, ada mantu menjadi ujian bagi mertua, mertua menjadi ujian bagi menantu, ada anak menjadi ujian bagi orang tuanya, sebaliknya, ada orang tua menjadi ujian bagi anaknya, ada kawan menjadi ujian bagi kawannya, ada ipar menjadi ujian bagi iparnya, ada ponakan jadi ujian bagi om dan tantenya, sebaliknya demikian pula. Dan lain sebagainya lah semuanya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kata Allah, atas birun, apa kamu mau sabar? Sabar itu maksudnya ada dua. Yang pertama, bersabar dalam ketentuan Allah, syariat gitu ya. Jadi tidak boleh kita menzolimi orang, walaupun tadi seperti statusnya, ini orang kok nggak bayar-bayar gitu. Nanti saya Mhm. ya nggak boleh, tapi tetap dalam ketentuan Allah. Bagaimana akadnya dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam hal utang ini Bu ya, dalam hal utang ini, kalau Ibu kembali nanti ke surat Al-Baqarah ayat 270 279 ya, 280 281, ya, berarti 279. Nah, ini kalimatnya coba ada di sini nggak kita bisa tampilkan di layar. Al-Baqarah ayat 279. Khusus untuk utang ya, kalau Ibu bisa eh, Dua 70 sembilan itu. ya. Oh, Alhamdulillah, Ya. Ah, Jika, boleh silakan Bu Is. jika kamu tidak melaksanakannya, Maaf 280 Bu ya. Bawahnya Bu. 280. Iya, maaf maaf 280. orang Bukan. utang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Ah, Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Jika kamu ah. mengetahui. Itu dia. Itu soal utang tuh begitu sudah. Kalimat Allah. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu memang kesulitan, ya beri tenggang waktu. Tapi kalau kamu menyedekahkan jumlah yang Lebih dihutangkan baik. yang menjadi piutang itu lebih baik buat siapa? Bukan buat dia, tapi buat kita yang menghutangkan. Kalau mau, kalau mampu. Tapi kalau kita mau nunggu, boleh juga, enggak masalah. Nah, tadi kalau dia janji atau apa tapi tidak pernah ditepati, nah disitulah kemudian kesabaran kita teruji. Maka itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, terus terang sebetulnya kita punya hak dalam hutang piutang ini, wabil khusus dalam kita memberi hutang, itu kita punya hak untuk memberikan sesuai dengan kemampuan kita saja, yang kira-kira tuh kita rela kalau kemudian uang itu memang tidak tidak dikembalikan lagi. Itu lebih baik. Gitu. Supaya apa? Memang disedekahkan lebih baik. Dua surat 2 ayat 280. Surat Al-Baqarah 280. Nah, jadi kalau jumlahnya umpamanya kita dipinjami atau orang pinjam uang, saya pinjam uang dong berapa? 10 juta umpamanya begitu ya. Nah, kita bilang kita ada uang 10 juta tapi kita bilang begini, saya hanya bisa memberi pinjaman 2 juta saja. Kalau mau, monggo silahkan. Nah, angka 2 juta itu adalah angka yang kita sudah siapkan diri. Kalau nanti dia tidak mampu membayarnya, kita bisa menyedekahkan. Nah, kira-kira begitu. Itu bicara andai, maksudnya bicara sebelumnya gitu ya. Bicara sebelumnya. Tapi kembali lagi pertanyaan Ibu tadi, boleh kita menunggu dan kita bersabar untuk tidak zolim ya kepada orang itu. Artinya tidak perlu kita apa dan lain sebagainya. Karena setiap perjalanan ketika dia belum membayar ya itu berarti masih ada kebaikan kita yang kita akan terima hasilnya di sisi Allah karena kita memberikan pinjaman kepada orang tersebut ya. Sementara kalau kita mampu dan memang kita sanggup ya mensedekahkan itu jauh lebih baik ya, kurang lebih demikian Bu. Allah alam bisawab. Sebentar, Ustaz. Bolehkah kita misalnya menanyakan apa kabar begitu, Ustaz? Karena sama sekali tidak ada kabar begitu. Jadi kita tidak tahu apakah dia mampu atau tidak. Bolehkah kita bertanya kabar begitu, Boleh Ustaz? saja, boleh saja. Kita bahkan langsung to the point meminta apa penjelasan tentang uang yang dipinjam pun boleh juga, tidak ada masalah. Ya, itu kan hak hak yang kita miliki, gitu. Ya, tidak tidak salah atau boleh. Ya.
Jazakallah khairan Ustadz. Mudah-mudahan Baik. Allah memberi kita kesabaran semuanya. Amin. Amin. Ya. Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan pengurus. Warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ini ada pertanyaan di Ya. Chat. WA kelihatannya. Ya. Bagaimana jika yang dihutangi sudah wafat Nah. dan keluarganya tidak mau membayarkan karena faktor ekonomi, sedangkan orang yang menghutangi pun uangnya dapat atau boleh ngutang? Iya, yang pertama tidak boleh memberikan hutang dari hutang. Itu tidak boleh. Itu sudah salah di awal, ya. Jadi kalau kita berhutang lalu uang itu kita berikan sebagai hutang itu tidak boleh. Karena apa? Ya karena tadi uang tadi dihutangkan bukan untuk diberikan sebagai hutang. Nah, itu kesalahan itu ya sejak awal gitu ya. Nggak boleh. Jadi tidak boleh uang. Jadi gini, yang boleh diberikan hutang itu adalah sesuatu yang lebih dari diri kita. Namanya juga menghutangkan. Jadi sesuatu yang siap kita sodakohkan gitu. Nah, tapi kalau sudah terlanjur seperti itu ya tentu tidak ada jalan lain kecuali mengikhlaskan atau mensodakohkan gitu. Nah, sementara kita harus membayar utang kepada yang tadi itu. Nah, ini jadi persoalan ini tidak bisa dilihat case per case, tidak bisa Berantai. dilihat satu persatu karena nanti akan kelihatan jadinya di sini salah, di sana salah gitu ya. Jadi pokoknya poinnya adalah hutang itu kita memberi hutang itu coba siapkan bahwa jumlah tadi itu kita sudah siap kalau dia tidak dikembalikan. Kita sedekahkan. Ya, tidak perlu semuanya kita dia minta berapa itu tidak perlu semuanya. Kalau ada. Nah, juga kita boleh juga menolak pinjaman utang itu boleh. Tidak masalah. Tidak masalah. Oh maaf saya belum bisa memberikan pinjaman. Bisa, tidak masalah. Nah, jadi memang harus hati-hati dengan hutang ini karena hutang adalah salah satu yang tidak bisa diberi syafaat oleh Nabi. Tidak bisa diberi syafaat oleh Nabi hutang gitu. Ya harus diselesaikan antar apa manusia. Ya kalau bisa selesaikan sebelum wafat. Karena nanti kalau sudah wafat jadinya jadi mahal bayarnya gitu ya. Bukan lagi pakai uang, tapi bisa-bisa pakai amal ibadah kita nanti kita Amal kita. membayarnya itu. Ya. Mm-mm. Nah, jadi rugi kan kita nanti banyak orang yang kata Rasulullah banyak orang yang muflis. Muflis itu Bang- Bangkrut. bangkrut. Nah, kok bangkrut kata para sahabat? Iya, orang itu bangkrut karena amalnya banyak tapi dipakai buat bayar-bayarin Utang. kezaliman yang dia lakukan kepada orang termasuk hutang. Hmm. Hutang dia di dunia nanti oleh orang yang di apa orang yang memberi hutang karena dia udah sampai akhirat nggak butuh duit lagi dia. Dia nggak butuh uang lagi dia minta bayarannya berupa amal soleh. Amal. Gitu. Jadi rugilah orang orang yang apa tidak dibayarkan hutangnya di dunia. Demikian kira-kira Bu. Ya. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustaz. Ya silakan. Oke, Saya boleh, Bu Feria. monggo. Ya, ini mungkin terakhir ya Ustadz. Jadi, Ya Bu ya, silakan. bagaimana mengkondisikan supaya saat kita berzikir itu mampu menghadirkan tanda kutip ya Ustadz, Ya menghadirkan Allah di dalam hati atau kolbun kita. Supaya zikir kita itu syar'i dan bermakna itu tadi Ustadz. ya ya. Jadi yang pertama banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama ya yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pertama ketika berzikir itu suasana atau tempatnya itu mesti juga mendukung. Nah, jangan sampai maaf mungkin di tempat itu ada suara TV, ada suara apa gitu ya. Tempatnya juga yang mendukung. Maksudnya itu adalah apa ya? Upaya kita ya untuk bisa membuat fokus kita itu jadi lebih bagus lagi. Nah, itu satu. Jadi tempatnya yang mendukung. Maka itu kan kadang-kadang kalau di tempat yang gimana gitu ya rasanya kok saya kecil sekali, Busuk. ya khusyuk gitu lah. Tempat itu juga mempengaruhi. Yang kedua, tentu saja indera kita tuh mempengaruhi juga, umpamanya penciuman. Nah, itu jadi juga cari tempat yang nyaman gitu, wanginya enak apa gitu ya. Jangan sampai di tempat kita tadi. Jadi artinya
kita kita jaga lah supaya fokus kita tidak kemana-mana lewat indera kita penciuman, lewat juga mata kita. Nah, itu kita jaga. Juga jangan banyak-banyak kita tuh membiarkan mata pikiran kita tuh melayang kemana-mana. Jadi apa? Maaf ini mungkin ngomongin orang gitu kan, ngomongin orang tuh kan nuduh apa gosip gitu, gibah itu zikirnya jadi susah tuh. Nah, jadi sudah fokuskan saja. Begitu juga kalau bapak misalkan dia matanya dijaga, jangan lihat-lihat macam-macam, apalagi kalau apa gitu TV yang ada tuh ya sudah, karena nanti itu yang membuat zikir kita jadi susah. Nah, makanya kita ya kalau kalau kita di Mekah, Madinah gitu ya, rasanya kok zikir enak gitu. Ya, salah satunya sebetulnya faktornya karena semua orang di sana tutup jilbab. Namanya, menutup aurat dengan benar gitu loh. Menutup aurat dengan benar itu kan enak. Kalau di sini kita ke mall kemana-mana tuh apalagi laki-laki nih kan kita nih bapak-bapak nih kan, walah itu hal seperti itu mempengaruhi juga. Jadi kalau ibu-ibu pikirannya jangan kemana-mana, jangan bener mikir-mikir apa gitu, mikir-mikir apa. Nah, sudah fokuskan saja. Nah, itu cara yang membantu kita supaya kita zikir dengan tenang. Baru kemudian yang terakhir nih Bu Is dan Bapak Ibu, ucapan yang kita zikirkan itu mestinya itu memang kita pahami. Nah, umpama kita doa tadi ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dipahami. Itu tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Betul-betul Engkaulah yang maha suci, takdirmu suci. Saya ini zolim, saya ini keliru lah gitu. Atau doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin ya Allah. Kami menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau ya Allah tidak memberikan ampunan kepada saya, tidak memberikan pengajaran kepada saya Kita supaya Engkau melakukan rahmati, yang sungguh saya zalim. ini rugi sekali ya Allah. Nah, itu jadi dipahami, isinya dipahami. Supaya ketika kita menyebutkannya betul-betul kita ada rasa. Nah, jadi kira-kira empat itu ya. Tempatnya kita jaga, kemudian panca indera kita, hidung. Nah, demikian pula isi dari pikiran kita, terutama dari mata dan pikiran. Jangan terlalu banyak yang yang tidak benar gitu sehingga nanti sulit ya masuknya zikir, dan yang terakhir dipahami isinya ya kalimat itu. Ya Allah alam bisawab. Kira-kira demikian Bu. Ya, jazakallah khair Ustadz. Oke. Matur nuwun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mungkin cukup dan kami mohon kepada Ustadz untuk membacakan doa untuk kita Ya, semua. ya, terima Silakan kasih. Ustadz. Ya, Iya, material ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, kita semua hamba Allah dan kita semua ini butuh kepada Allah. Fakir kita itu ilallah, kita butuh kembali kepada Allah. Butuh kita kembali kepada Allah sebelum kembali yang sejati. Nah, istilahnya mati sebelum mati. Mati itu kan menyerahkan diri kepada Allah. Sebelum mati yang sebenarnya. Nah, lewat zikrullah itulah bisa kita lakukan. Semoga Allah membimbing kita supaya bisa merasakan zikir yang sebenar-benarnya, kualitas bukan hanya kuantitas. Mari kita sama-sama berdoa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, Amin. hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u Amin. mazidah. Ya Rabbana lakal Amin. hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali Amin. wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna Amin. minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu Amin. jatan ya rabbal alamin. Rabbana Amin. atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Amin. salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukran. Alhamdulillah, terima kasih.